إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sanati ashhuran huruma wa khassaha bifadaila wa barakatin azimah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala alaihi wa ni'amihi allati la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungi salah satu topik yang sangat penting dalam agama Islam, yaitu mengenai bulan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan khusus. Di antaranya adalah bulan-bulan haram. Materi ini dirasa sangat penting sekali dipahami agar kita dapat memaksimalkan ibadah dan menghindarkan diri dari perbuatan dosa di waktu-waktu yang dimuliakan tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui pengertian, definisi ataupun ta'rif dari bulan haram. Bulan haram dalam Islam adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-36 yang berbunyi, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Lantas apa sajakah bulan haram tersebut? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh." As-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharram wa Rajabu mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'bana. Zaman berputar seperti hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. 3 bulan berjalan secara berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Adapun Rajab yang juga merupakan bulannya kaum Mudhar berada di antara Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa disebut sebagai bulan haram? Disebut sebagai bulan haram karena pada bulan-bulan ini Allah memberikan keutamaan khusus baik dalam segi pahala maupun dalam segi dosa.
Segala kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa yang dilakukan akan lebih besar dampaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah keutamaan bulan haram tersebut? Yang pertama, bulan tersebut sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram tersebut, bulan Muharram atau bulan yang dimuliakan tersebut memiliki kedudukan khusus sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan pada zaman jahiliyah pun orang Arab, masyarakat Arab menghormati bulan-bulan ini dengan tidak melakukan peperangan. Yang kedua, bulan ini utama karena bulan ini kita banyak dianjurkan untuk melakukan ibadah. Dan yang ketiga, bulan ini sangat utama karena di dalam bulan tersebut kita dilarang untuk melakukan kezaliman. Dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan zalim. Wala tadzlimu fihinna anfusakum. Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja kau berada. Zalim tidak hanya berarti menzalimi orang lain, tapi juga menzalimi diri sendiri dengan cara melakukan dosa dan kemaksiatan. Lalu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang dianjurkan di bulan haram? Setelah kita mengetahui kemuliaan bulan haram tersebut, apa sih yang harus kita lakukan, hadirin hadirat? Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Di bulan-bulan haram tersebut kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul laili." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang dimuliakan. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, sholatul lail, hadis riwayat Muslim. Kemudian amalan apa lagi yang harus kita lakukan di bulan haram tersebut? Yang kedua adalah memperbanyak doa dan zikir. Amalan yang ketiga yaitu menunaikan umroh dan haji. Bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah adalah waktu yang istimewa untuk melaksanakan, menunaikan haji dan umroh. Dan yang keempat adalah menjaga hubungan baik dengan sesama. Selain anjuran untuk melakukan amal-amal kebaikan yang disebutkan tadi, di bulan ini juga dilarang untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa dosa yang dilakukan di bulan-bulan tersebut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, memiliki konsekuensi yang lebih berat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya ketika kita melakukan dosa. Lagi-lagi saya ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-36. Di situ disebutkan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri dalam bulan-bulan tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa dosa dan kemaksiatan yang harus kita hindari di bulan-bulan haram tersebut? Yang pertama yaitu peperangan dan permusuhan. Yang kedua, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah meninggalkan kewajiban. Setelah kita mengetahui definisi dari bulan haram tersebut, kita mengetahui keutamaan dari bulan haram tersebut dan apa yang harus kita lakukan di bulan haram tersebut. Kemudian kita mengetahui larangan dan dosa apa yang harusnya kita tinggalkan, maka kita harus mengetahui hikmah di balik bulan haram tersebut. Apa hikmah di balik adanya bulan haram tersebut? Yang pertama, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan tersebut. Kenapa? Karena pahala di situ dilipat gandakan. Yang kedua, bulan ini menjadi momentum penting untuk kita melakukan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menjaga perdamaian. Tradisi tidak berperang yang sudah saya jelaskan tadi pada bulan haram
menunjukkan pentingnya menjaga perdamaian dan menghargai waktu. Sebagai penutup, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan waktu-waktu mulia ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab. Jauhi dan perbanyak kebaikan sehingga kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana ya wa ballighna lah waballighna ramadhana. Semoga ceramah yang singkat ini bisa diambil manfaatnya oleh saya sendiri dan juga kepada para pendengar ceramah singkat saya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaan, memberikan kita kekuatan untuk mengisi bulan haram ini, bulan mulia ini dengan kegiatan-kegiatan yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa di bulan haram. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.